Segala cara halal asal selama ini nggak tahu ya. Segala cara halal kata Ahlus Salafi kecuali asal Allah ridho. Gitu. Dah bisa. Apa beda PKI dengan Ahlus Sunnah? PKI dia apapun sama binatang juga, apapun saja halal baginya. Kalau asal coba tengok PKI penipu halal mah dia tengok. Bapak Tuan Jenderal katanya kepada Muhammad Yani ketika G30S itu kan. Sekarang negara dalam keadaan genting, istana dalam keadaan gini gitu. Anda diminta untuk segera datang menghadap presiden di istana. Kok malam-malam begini? Pokoknya jangan banyak dibilang, jangan banyak-banyak comot. Ikuti aja. Atau ku tembak nanti. Gampang aja Mas. Kamu kok gak sopan ini? Aku ini kan jenderal, tinggi pangkatku. Kamu padahal siapanya ini? Cakrawirawa, pengawal presiden. Aku Jenderal Hayani ya, Jenderal Abdul Haris Nasution, Nasution ya. Apa nggak bisa cuci muka sedikit menghadap presiden ya? Kan bohong aja ya. Mana nggak presiden minta? Dia ingin membawa ke lubang buaya untuk dibunuh. Kenapa dibunuh? Para jenderal yang berapa orang ya? 7 atau 8 ya? Kenapa dibunuh? Karena yang menghalang-halangi cita-cita PKI ini ya gitu. Orang PKI itu bisa negara komunis, cabang dari Soviet. Nah, kan enak ya. Begitu ya? Segala cara halal asal apa dia? Asal dia tercapai. Cita-cita tercapai. Nah, kita nggak bisa gitu. Kalau kita segala cara halal asal Allah ridho. Mana dalil? Ya, dalilnya mana ya? Kalau orang bertauhid kan Allah saja nyok. Ya betahuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka mencari karunia, mencari apa saja yang buat mereka beruntung. Tapi bagaimana? Tapi dengan catatan Allah ridho. Jangan asal-asal loh katanya. Jangan asal-asal. Ya. Tidak boleh kita melakukan sesuatu kalau Allah tidak ridho. Mana dalilnya itu? Ya betahuna fadlan minallah itu ana. Ya begitu ya. Ya betahuna fadlan minallahi wa ridwana. Ya betahuna fadlan minallah. Ya betahuna fadlan. Iya, coba tengok Al-Fatah ayat 29 ya. 2829 huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu. Surat Al-Fatah, surat yang ke-48. Sebelum Al-Hujurat, sebelum Qaf. Ya. Huwallazi. Coba baca. Udah dapat? 28. Betul. Coba baca. Huwallazi arsalahu bil huda wa dinil haq. Hanya itu pedes. Ha.
hahihubah, huhan hanihahna. Tidak bisa syair gitu. Makhrajnya yang baris bawah, baris atas, baris depan, baris mati, baris dua, bawah, atas, domah. Nah itu. Kemudian dia bertemu tanwin dengan huruf yang bersangkutan, dengung apa tidak. Bisa itu. Tanwin bertemu dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf alif sampai ya. Berapa hukum yang terdapat? Nun mati bertemu alif, apa hukumnya? Mati ketemu alif. Mana? Aduh tuh. Hari pertama pasca Ramadan ini, hari raya Syawal. Apa Syawal artinya? Bulan Syawal itu artinya Ramadan itu pembakaran dosa. Kalau Syawal apa bulan Syawal artinya? Bulan peningkat. Kenapa dibilang peningkatan? Peningkatan amal ibadah itu. Karena sebulan penuh kita diuji, diterpa. Dia apa lagi? Dilatih, disugesti. Sebulan penuh Ngeri enggak? Sama dengan orang latihan bola sebulan. Sebulan latihan training. Misalnya MTQ juga training sebulan. Terus giliran bertanding kalah. Berguna enggak latihan selama ini? Kalau pertandingan Kalah aja dia. Atau apa lagi, main bola atau judo atau tinju. Iyalah, orang main tinju tapi sebenarnya nggak boleh, haram itu mukul muka itu. Haram hukumnya, kata Khabib aja sebagai MMA ya. Mengatakan mukul muka itu haram, tapi tetap juga. Yang penting apa? Yang penting mengakui itu halal, haram. Jangan diakui halal. Beda enggak? Orang yang mengakui halal dan haram sama. Misalnya orang mengakui bahwa sholat itu halal ditinggalkan. Sama enggak dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas atau karena tidak. Dia mengakui dia sholat itu tidak ada kewajiban, halal ditinggalkan. Satu lagi, mengakui seseorang itu sholat itu wajib dikerjakan walaupun dia meninggalkan. Sama enggak tuh? Apa bedanya? Misalnya orang yang bilang wajib tapi dia Malas tapi tetap juga nggak sholat. Tapi dia mau bilang wajib. Dia mengakui kewajiban itu dari Allah, sholat 5 waktu wajib. Tapi karena dia malas nggak sholat dia. Satu lagi, dia nggak sholat tapi meyakini sholat itu tidak ada apa-apa, nggak kewajiban, boleh aja ditinggalkan. Sama nggak dosanya? Dosa sama dosanya beda. Beda lah. Apa bedanya? Satu kafir amali. Satu lagi kafir. Satu lagi kafir. Tadi satu amali. Yang kedua kafir itu berapa? Kafir itu berapa macam? Ada dua. Banyak, nggak tahu ya. Mana yang bahaya? Kafir amali atau kafir i'tiqadi? Apa bedanya? Satu kafir amali, yang kedua kafir i'tiqad. Yang mana yang parah? Amali atau i'tiqadi? I'tiqad itu keyakinan, hatinya meyakini, itu i'tiqad. Kafir tapi dengan keyakinan dia berbuat ini dengan keyakinan. Seperti apa contohnya? Seperti Kristen.
Mengakui dengan keyakinan Allah itu tiga. Satu dalam tiga, tiga dalam satu ya. Yesus itu Tuhan ya. Yakin tak dia? Yakin sama dia. Sama dia yakin tak? Kalau bagi dia yakin. Yakin. Nah, itu yang tikot namanya. Yesus itu betul-betul Tuhan. Tuhan itu bukan Allah. Allah itu menjelma menjadi daging, jadi firman. Firman itu masuk ke dalam Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan sebenarnya. Tuhan yang menjelma jadi manusia. Roh Tuhan masuk ke dalam Yesus. Jadi Yesus hidup itu adalah firman. Firman itu Allah. Jadi Yesus itu sama dengan Allah. Yakin tak dia? Yakin dia itu. Yesus itu Tuhan. Allah itu Yesus. Tuhan Yesus. Kenapa dibilang Tuhan Yesus? Karena Allah itu menjelma menjadi firman. Firman itu masuk ke dalam tubuh Yesus. Menyatu dia. Jadi apa yang bergerak-gerak sama Yesus itu adalah Tuhan di dalamnya. Makanya disembah ya. Begitulah dia disesatkan oleh manusia. Manusia yang bernama Paulus ya. Yang membuat-buat ketuhanan itu disesatkan mau juga ya. Mana ada Kristen itu sesat? Tahu Kristen sesat? Sering dibaca 17 kali dalam sehari semalam. Kristen itu sesat. Yahudi itu maghdub. Iya, dibaca 17 kali semalam. Sehari semalam dibaca 17 kali minimal ya. Nanti dibilang juga itu. Tapi tidak tahu tafsirnya mungkin ya. 17 kali dibaca. Tunjukilah kami jalan lurus. Jalan lurus itu siapa? Jalan siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Siapa tuh? Kemana tafsirnya itu? Kita ngaji ya. Ngaji apa yang kita baca-baca tiap hari aja masih belum paham ya. Berapa kali kita baca itu? 17 kali lah. 17 rakaat. Setiap rakaat dibaca itu kan? Jalan orang yang diberi nikmat. Ya, siapa jalan orang yang diberi nikmat? Di mana tafsirnya itu? Orang yang diberi nikmat. Orang yang diberi nikmat itu siapa? An'amallahu alaihim itu minan nabiyyina wasiddiqina. Orang yang jujur. Iya. Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. An'amta itu adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyuhada'u was-shalihin. Minan nabiyyin was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Surah apa itu? Ditafsirkan oleh surat An-Nisa ayat 69. Coba kita tengok ada. Banyak sekali nih yang perlu dibaca ya. An'amta alaihim itu adalah para nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Ada nggak situ? 69. Coba baca. Wa may yuti'illah wa rasulah. War rasul apa war rasul ya? Pasti. War rasul. Kok baca war rasul aja? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim. Fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Itu an'amta itu an'ama Allah. Ta itu kembali kepada
tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Kan itu artinya ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kita berdoa kepada Allah dalam Al-Fatihah. Jalan yang lurus itu jalan apa ya? Jalan lurus itu jalan diberi nikmat oleh Allah. Diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Orang yang para nabi. An'amallahu alaihim ma'alladzina an'amallahu alaihim. Siapa tuh? Para nabi. Ya. Kita benaran. Orang yang syahid. Orang yang soleh. Terus? Ulaika hasuna ulaika wa hasuna ulaika rafiqa, dan itulah mereka itulah sebaik-baik teman yang rafiq. Yang rafiq itu yang menyertai kita. Itu sebaik-baik yang menyertai kita itu 5. Berapa? 5? Nabiyyin, siddiq, syuhada, salihin. 4. Itu orang yang diberi nikmat Allah. Itu yang kita minta. Jangan nggak tahu. Setiap hari dibaca. Hei, Pis, kamu baca siratal ladzina an'amta alaihim ya, ihdinas siratal mustaqim ya. Ya, apa artinya itu? Ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus. Terus, jalan lurus itu apa sih? Allah. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah itu, Pis? Para nabi. Wa may yuti'illah. Nah, pangkalnya dibaca dulu. Wa may yuti'illah. Apa artinya wa may? Siapa saja. May itu siapa? Wa may yuti'illah. Siapa yang mengikuti Allah. Kemudian mentaati Allah dan mentaati orang taat Allah, taat Rasul. Ulaika ma'aladzia. Faulaika ma'alladzi an'amallah. Mereka ini kalau dia taat Allah, taat Rasul, mereka inilah yang Allah beri nikmat. Tadi minta nikmat enggak? Ya? Iya. Tunjuki jalan lurus. Yang lurus itu siapa? Jalan yang engkau beri nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tanda itu bicara saya. Bilang sama si guru-guru atau teman, kamu baca ayat enggak dalam Al-Fatihah itu? Tahu enggak kamu artinya? Tanya artinya dulu. Tahu. Ihdinas sirat itu tunjukilah ya Allah, tunjukilah kami jalan Tahu enggak kamu jalan lurus itu apa? Nah, kan bisa juga nanti bilang sama orang. Kalau pandai pelapis kayak gitu, berarti ada penyambung Ami. Ami dapat pahala menunjuki Apis nanti menunjuki orang pula. Apis dapat pahala dari orang, Ami dapat pahala juga dari Ami. Itu namanya pahala MLN, jariah. Ya, sama itu. Jariah ada nyangkut ke atas terus. Setiap orang anggota bawah itu nanti memberi poin plus sampai ke atasnya, sampai yang nomor 1. Begitu juga tahu kisah Habil Qabil. Yang membunuh pertama kali. Nah, itu kan yang jeleknya tuh. Man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang membuat sunnah yang jelek, falahu wizruha, maka dosanya dia yang nanggung. Wa wizru man tabi'aha, kemudian dosa orang yang mengikut. Nah, jadi si Qabil ini dapat andil dosa. Setiap kali pembunuhan terjadi di dunia ini, dia mendapat poin dosa. Ngeri enggak ya? Ini maknanya apa tadi? Siapa yang berbuat buruk atau baik, melakukan sunnah, amalan yang jelek, maka dia mendapat dosa, dan dosa orang
Jadi orang salafi, orang yang betul-betul mengerti dengan ilmu dia sangat berpikir-pikir ya. Melakukan entah korupsi, entah pencuri, entah penipuan, entah apa saja. Dia mendapat dosa dan dosa orang yang mencontoh. Dapat dosa waris. Itulah makna hadis ini. Setiap kali pembunuhan terjadi, orang membunuh di Palestina, di Gaza, sekarang di bom itu mati banyak orang kan? Si Qabil dapat. Kenapa dia dapat? Karena dia yang menciptakan. Dia menciptakan pertama kali pembunuhan di alam ini. Membunuh saudaranya Habib, ya? Jadi bahaya. Begitu juga, siapa yang paling banyak pahalanya? Rasulullah paling banyak. Rasulullah berdakwah dapat pahala. Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Ar-Rasyidin, dapat pahala lagi. Kemudian dilanjutkan sampai kiamat. Berapa banyak pahalanya tuh? Jadi apa dalilnya Kristen itu bahwa dia sesat? Kalau tadi kita meminta jalan yang engkau beri nikmat, jalan lurus itu jalan yang diberi nikmat di kalangan nabi, para siddiq, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdub. Ini dalilnya. Kami meminta jalan yang lurus, jalan apa? Jalan lurus, jalan yang engkau beri nikmat. Yang diberi nikmat itu yang 4 tadi. Dan kami tidak minta jalan yang engkau murka atas mereka. Siapa yang Allah murka? Jalan siapa itu? Jalan Yahudi. Maghdub itu ditafsirkan oleh Nabi. Apa maknanya maghdub? Orang yang dimurkai. Dimurkai Allah itu adalah al-Yahud maghdubun alaihim. Yahud adalah manusia yang dibenci. Maghdub itu tafsirnya Yahud. Kenapa Yahudi dibenci oleh Allah? Karena mereka Tengok ada perangainya sekarang Yahudi itu di Palestina, di Gaza sekarang. Dibenci, manusia yang paling dibenci oleh Allah. Ya, itulah dia. Karena dia kufurnya itu melebihi kufur orang yang paling kufur. Melebihi setan mungkin lagi. Ya. Manusia di kalangan manusia yang paling kufur itu orang Yahudi itu, membuat kerusakan, pembunuhan, penganiayaan, aniaya zalim. Maghdub alaihim itu siapa itu? Yahud, al-Yahud maghdubun alaihim. Orang yang dibenci. Jadi kalau ghairil maghdub itu tafsirnya kepada orang Yahudi. Kenapa Yahudi dibenci? Mereka berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu. Dia tahu sebenarnya Islam itu benar, tapi kalah oleh hawa nafsunya, kalah oleh diri jiwa hawa busuknya, sehingga dia tidak mau mengikut tunduk dan patuh kepada Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang engkau beri, yang engkau benci. Walau dolin. Siapa dolin ini? Orang yang Nabi tafsirkan dolin itu siapa? orang Yahudi. Maghdub itu. Itu yang kita bilang tadi. Orang Kristen itu dolin. Kenapa dolinnya? Beramal, semangat beramal, tapi sesat. Kenapa sesat ya? Karena dia mengakui dia punya Mengakui Tuhan itu menjelma menjadi firman, firman masuk ke dalam Yesus. Jadi Yesus itu Tuhan. Sesat ada? Apa iya? Apa iya? Firman itu masuk ke dalam Yesus. Yesus itu yang disembah. Yang disembah dia berupa salib. Disalib dia, nanti salib itu yang disembah. Yang disalib itu ada gambar Yesus yang disalib. Nanti itulah yang dia mengagungkan Tuhan Yesus. Sesat tak ada? Siapa Tuhan itu? Wa ilahukum ilahun wahid. Gak ada duanya Tuhan itu. Yang membuat Tuhan dua itu kan Nasara aja. Tuhan tiga lagi, bukan dua, tiga lagi. Trinitas, dogma,
doktrin. Pokoknya Tuhan 3. Sementara Allah bilang qul huwallahu ahad. Apa artinya itu? Katakan Allah itu Esa. Esa. Esa itu artinya apa? Satu, tidak ada dua. Tidak ada duanya. Kalau satu dibilang tidak boleh. Kenapa satu? Kalau satu itu ada, keduanya ada. Kalau Esa, tunggal itu artinya nggak ada dua. Nggak ada duanya. Ahad itu Esa. Ya. Ahad itu Esa. Dah dulu. Nah, jadi meniru. Ya, kita cukupkan dulu. Jadi tafsir ihdinas siratal mustaqim itu ada di situ. Ditafsirkan oleh Allah, ditafsirkan oleh Nabi juga. Kalau an'amta alaihim itu surat An-Nisa 69. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Barakallahu fiik. Hah? Gelap? Iya, hari mau hujan nih kayaknya. Enggak apa-apa lah. Salam. Melu